Salam saudara, kita mempersiapkan diri untuk persiapan khotbah minggu. Masih dalam perayaan bulan kebangsaan. Salam kemerdekaan Indonesia, tangguh Indonesia tumbuh. Bacaan kita ialah Galatia pasal 5 ayat 1-15. Tema yang disiapkan bagi kita adalah merawat kemerdekaan, kemudian dengan menjauhi permusuhan. Merawat kemerdekaan, menjauhi permusuhan. Sebelum membahas bagian teks ini, kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kekal, terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu yang telah nyata di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur karena kehidupan Yesus adalah firman sejati dan Dia adalah firman sejati. Dan dengan kebenaran firman sejati itu, kami dituntun setiap hari untuk kami beroleh kebenaran ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau berkuasa atas kami, sehingga kajian firman kali ini boleh menemukan kehendak-Mu. Biarlah Roh Kudus terus bersabda bagi kami, agar kami menemukan kehendak firman Tuhan dalam kebenaran Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, saudara, bacaan kita Galatia pasal 5 ayat 1-15. Merawat kemerdekaan, menjauhi permusuhan. Manusia tidak mungkin tanpa kebebasan. Pembahasan tentang kebebasan tidak bisa dilepaskan dari keberadaan manusia itu sendiri. Karena itu seringkali kebebasan itu menjadi satu ikon yang memberi spirit bagi kehidupan. Mel Gibson ketika memerankan film Pemberani itu menceritakan kisah perang tentara Skotlandia melawan Inggris. Dia berdiri di depan pasukan Skotlandia dan dia berkata, "Mereka mungkin mengambil nyawa kita, tapi mereka tidak akan pernah bisa mengambil kebebasan kita." Jadi kebebasan itu tidak bisa dilepaskan dari yang namanya manusia. Karena itu, sebenarnya ketika kita bicara tentang kebebasan, maka ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Pertama, kebebasan itu ada kaitan dengan aspek hukum. Jadi, dengan hukum bisa mengatur batas kebebasan manusia. Bayangkan kalau manusia tanpa hukum, maka semua orang bebas melakukan apa saja. Karena ada hukum, maka orang yang melakukan kejahatan itu harus menerima hukuman yang layak, supaya dia tahu batas-batas kebebasan. Kedua, bicara kebebasan berarti kita bicara soal tata hidup bersama. Nah, dalam tata hidup bersama, setiap manusia kan pada dasarnya itu sederajat. Dan yang melekatkan itu yang disebut dengan nama martabat manusia. Kalau mau bicara tentang kebebasan, maka kita harus menjunjung martabat sesama. Tanpa martabat sesama yang setara, maka kebebasan apapun tidak bisa dijalankan. Yang ketiga, kebebasan itu kan ada kaitan dengan hubungan antar manusia. Saudara membangun persahabatan dengan siapapun, menjalin cinta dengan siapapun, tapi tidak memberi ruang kebebasan, percayalah saudara sedang menanam satu kehidupan yang pada ujungnya akan menghasilkan pemberontakan. Dan itu tidak akan pernah langgeng. Dan yang keempat, kebebasan itu diperlukan supaya manusia itu makin menemukan makna hidup itu sendiri. Semua temuan-temuan besar, semua hal-hal yang besar di bumi ini justru didapat karena orang punya kebebasan berpikir,
kebebasan meneliti, kebebasan untuk menghasilkan satu karya, sehingga karya-karya itu kemudian menghasilkan karya yang lebih besar. Nah, ini ada 4 catatan awal tentang kebebasan. Lalu ketika kita membaca teks ini, pertanyaan kita adalah, apa keunikan kebebasan atau kemerdekaan dari ajaran Paulus? Menurut saya, kebebasan yang disebut oleh Paulus itu tidak sama seperti kebebasan yang dipatok oleh dunia. Sebab dunia menempatkan manusia sangat otonom. Dia individu. Dia adalah pribadi yang otonom. Dan karena itu, dia bebas untuk melakukan apa saja sesuai dengan apa yang dia inginkan. Maksud saya adalah, ketika dia sudah membebaskan kita dari dosa, dia juga tidak mau pada saat yang sama kita hidup lagi dalam dosa. Lakukan apa yang saudara mau, tapi ingat, Paulus bilang bahwa kebebasan yang dimaksud di sini adalah kebebasan menurut cara pandang Allah. Sekarang kita coba bandingkan bagaimana teks-teks Alkitab memberi arah bagi kita tentang nilai kebebasan itu sendiri. Contoh, kita ingat kisah Kain dan Habel. Kain, dia bebas berpikir untuk menganalisa apa saja tentang adiknya Habel. Ketika persembahan itu diberikan, ketika persembahannya tidak diterima, dia sebagai manusia dia punya hak untuk menilai apa saja tentang dirinya dan tentang Habel. Tetapi kebebasan berpikir tidak boleh membuat dia mengambil tindakan melampaui kehendak Allah. Dia membunuh Habel dan itu kesalahan, itu kebablasan. Karena itu perhatikan teks kita, bahwa sebenarnya kritik besar kitab Kejadian terhadap kisah Kain dan Habel adalah karena manusia tidak mampu untuk berperan menjadi penjaga bagi saudaranya. Di antara kita itu sebenarnya harus menerapkan hidup saling menjaga. Atau yang menarik, saudara buka teks lain tentang kisah seorang muda yang kaya. Kalau kita baca tentang jawaban-jawaban orang muda itu dan kesaksiannya, kita akan lihat bahwa orang ini bukan saja kaya, tapi dia adalah pribadi yang taat pada hukum Allah. Tapi apa Yesus bilang? Kalau engkau mau menjadi sempurna, pergi jual seluruh milikmu, bagi kepada orang miskin, kemudian ikutlah aku. Itu penekanannya di situ. Kemudian ikutlah aku. Pribadi yang taat membuat orang muda itu melihat dirinya yang otonom itu adalah sesuatu yang sangat sempurna. Tetapi ketika Yesus bilang, jual, bagi kepada orang miskin dan ikut aku, maka penekanannya di sini bahwa kesempurnaan itu bukan hasil usaha manusia. Kesempurnaan itu berarti mau kembali dari titik nol, kembali ke titik nol, menghadapkan diri pada anugerah Allah di dalam Yesus. Yaitu dia harus mengikut Yesus. Artinya apa? Kebebasan yang dimaksudkan di sini adalah kebebasan yang didasarkan pada kehendak Tuhan. Kalau begitu, membaca teks ini saudara-saudara, kebebasan yang dimaksud di sini bukan sesuatu yang abstrak. Karena orang yang telah bebas di dalam Kristus ialah orang yang mampu mengkonkretkan apa yang menjadi kehendak Allah. Dan karena itu nanti kita akan lihat pada teks kita bahwa rupanya kebebasan apapun harus dilandasi pada kasih Kristus. Kasih itu menggerakkan kita sehingga kita mampu juga untuk berbagi anugerah kasih Allah bagi kehidupan ini secara sukarela. Nah, kalau kita perhatikan teks kita dalam ayat 1 berbunyi dengan jelas, tapi ada penekanan di situ.
Kristus telah memerdekakan kita. Kemerdekaan itu bukan sesuatu yang kita usahakan, atau bukan satu kebutuhan sampingan atau satu kebutuhan tambahan. Itu menjadi utama. Seluruh gerakan kehidupan saya dan saudara dimulai dari anugerah Allah. Orang Kristen itu bebas dari kesalahan dosa. Karena orang percaya telah mengalami pengampunan Tuhan. Orang percaya bebas dari hukuman dosa karena Kristus mati bagi orang percaya di kayu salib. Dan orang percaya melalui Roh bebas dari kuasa dosa dalam kehidupan sehari-hari. Orang percaya juga bebas dari hukum Taurat dengan tuntutan dan ancamannya. Karena itu, Billy Graham ketika berbicara tentang kemerdekaan Kristen, dia selalu menempatkan Kristus sebagai yang sentral. Karena iman kepada Yesus membebaskan saya dan saudara dari kematian yang pantas kita terima. Karena kita berdosa terhadap Allah. Kita dibebaskan dari hukuman yang akan dijatuhkan pada kita. Dan pada saat yang sama, saya dan saudara juga tidak boleh berminat lagi pada dosa. Billy Graham bilang, kita harus mengambil posisi baru, yaitu mendagingkan diri saya dan saudara dalam firman yang menjadi daging. Kristus sendiri. Sehingga kedagingan kita tidak ditentukan oleh kehendak kita, tapi dia ditentukan oleh kehendak Kristus. Yohanes pasal 8 ayat 31-32 menjadi ayat yang cukup menarik jika kita membuat semacam perbandingan bagi orang-orang yang tidak mau diperbudak oleh dosa. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Satu proses yang hebat ya. Kristus menyelamatkan saya dan saudara, anugerahnya tercurah bagi kita, kita dilepaskan dari kuasa dosa, tapi supaya kita juga tidak direnggut oleh dosa yang baru, maka kita tinggal di dalam Kristus, kita menjadi muridnya, di situ kita hidup dalam kebenaran, dan kebenaran itu yang membuat kita menemukan makna kemerdekaan itu sesungguhnya. Warren ketika dia membaca teks ini, dia bilang ada 4 hal penting yang ditekankan oleh Paulus. Dia membaca dari ayat 13-15, menurut dia itu penekanannya. Bahwa pertama, teks ini mau menganjurkan saya dan saudara untuk bagaimana orang-orang merdeka itu hidup menentang kedagingan. Galatia 5 ayat 13b. Kedua, teks ini juga menolong kita untuk bagaimana kita mampu melayani orang lain. Galatia 5 ayat 13b juga. Tapi ketiga, untuk teks ini menolong kita untuk sebagai orang merdeka kita terpanggil memenuhi hukum kasih. Dan kita juga terpanggil untuk menghindari diri dari upaya menyakiti orang lain. Galatia 5 ayat 14 dan 15. Jadi itu arti kemerdekaan Kristus. Dibebaskan untuk membebaskan kehidupan. Nah, lalu apa soalnya ketika kita sudah beroleh satu kebebasan atau kemerdekaan? Ya, persoalannya adalah karena kedagingan yang masih melekat pada kita membuat kita merasa orang lain tidak berarti dan kita kehilangan nilai kasih. Saudara, kalau kita membaca konteks kitab Galatia, kita akan tahu bahwa muncul orang-orang Yahudi yang juga percaya kepada Kristus, tetapi mereka kemudian muncul sebagai orang-orang yang disebut dengan nama kaum legalis. Jadi kaum legalis, mereka percaya Kristus, tapi mereka belum siap membuang tradisi dan aturan-aturan hukum Taurat. Nah, kita tahu bahwa dalam Taurat sangat jelas menekankan aspek ketaatan dan perbuatan manusia, ritual manusia sebagai syarat untuk mendekatkan diri pada Tuhan dan untuk meraih keselamatan. Cara berpikir ini ditentang oleh Paulus. Jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Dengan kata lain, kalau saudara mau sunat ya silakan. Itu tindakan kedagingan. Tapi sunat tidak boleh menjadi syarat orang beriman kepada Yesus Kristus. Itu sebabnya dalam ayat 13 Paulus berkata,
Kemerdekaan itu bukan kesempatan untuk melakukan dosa. Saudara tidak bisa membebani orang lain yang sudah percaya kepada Kristus dengan tambahan-tambahan menurut cara pandang kita. Jadi memang sangat jelas bahwa godaan terbesar dari dosa menurut teks kita adalah dosa selalu membujuk manusia untuk menilai kedagingan sebagai alat ukur keselamatan. Bandingkan apa yang dikatakan Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Dia bilang kuasa dosa itu membuat manusia pakai cara pandang lahiriah. Tidak mampu menghayati segala karya Kristus di dalam dirinya. Dan bukankah godaan ini juga seringkali terjadi dalam kehidupan kita? Kita mengukur tahapan iman seseorang itu menurut kedagingan kita. Kita bilang dia begini, dia begini, dia begini, saudara. Saya mohon maaf, saudara. Kadang kita ini kuat mencela orang, menulis di sini, situ, menulis ini. Tapi kita apakah sudah bercermin diri? Bahwa kita juga jangan-jangan di titik tertentu misalnya, kita lebih parah dari orang lain. Jangan juga kita menjadikan diri kita seolah-olah bahwa kitalah yang lebih tahu dari semua orang. Itu kedagingan. Kita ingatkan di masa puasa ini misalnya. Yesus pernah membuat semacam semacam perlawanan terhadap hukum puasa. Karena selain bahwa dia Tuhan, tetapi dia menemukan bahwa ini sesuatu yang terlalu mengekang. Aturan yang terlalu mengekang sehingga manusia kehilangan kebebasan dan manusia tidak menghadap Bapa dengan natural, dengan apa adanya. Nanti orang lihat, nanti orang bilang apa, nanti orang bilang tidak rohani. Dan ini juga yang seringkali terjadi dalam hal-hal paling praktis misalnya. Banyak kali orang tidak mau ke gereja hanya karena alasan pakaian lama. Ada juga yang malu karena dia tidak punya kolekte. Mereka malu terhadap pandangan manusia. Dan mereka mengabaikan panggilan kedekatan dengan Bapa yang siap menerima saya dan saudara apa adanya. Tetapi kedagingan yang dimaksud oleh Paulus bukan hanya soal anugerah yang sudah Yesus buat. Tapi sekaligus Paulus juga mau menjembatani pikiran kaum legalis yang mungkin melihat betapa cerobohnya kehidupan kita, yang melihat kecenderungan manusia untuk bebas tanpa aturan. Karena ada banyak orang, saudara, yang dia bilang begini. Dia menganggap bahwa saya sudah beroleh anugerah Tuhan, maka saya pasti selamat. Iya, saya setuju. Anugerah itu tidak bisa dirampas oleh siapapun. Betul. Tetapi anugerah itu bukan murahan sehingga engkau bebas melakukan apa saja. Ini cara berpikir over kebebasan. Karena itu Alkitab dari teks kita bilang, kemerdekaan, kebebasan itu bukan kesempatan untuk melakukan dosa. Jangan memanjakan diri pada kedagingan. Kita akui bahwa semua orang, saya dan saudara, punya potensi besar untuk jatuh ke dalam dosa. Tetapi kedagingan itu adalah kebiasaan saya dan saudara yang meski berpotensi jatuh dalam dosa, tapi kita membiarkan diri menikmati dosa itu begitu lama. Roma 13 ayat 14. Nah karena itu, kata ini bukan kesempatan, dalam teks kita dipakai bahasa Yunani horme, yaitu kecenderungan manusia untuk menikmati dosa yang lama, dengan keinginan utamanya adalah melakukan kehendaknya sendiri dan memuaskan selera dosanya. Kristus tidak memberikan kebebasan kepada orang percaya agar mereka bebas melakukan apa saja yang mereka inginkan. Padahal seharusnya mereka belajar untuk melakukan apa yang Allah inginkan karena kasih Allah kepada mereka. Kebebasan Kristen membawa orang percaya harusnya maju pada level iman yang lebih tinggi. Dia harus menentang kedagingan. Dan karena itu menunjukkan
bahwa cara kita melawan kedagingan itu adalah saya dan saudara harus menunjukkan kasih Kristus melalui sikap saling melayani. Douleute yang diterjemahkan dengan melayani itu sebenarnya mengacu pada pelayanan seorang budak. Dan pelayanan ini itu digerakkan oleh satu sukacita yang besar. Ada kasih Kristus yang menggerakkan kita sehingga kita melawan kedagingan dengan cara menunjukkan pelayanan. Tapi pelayanan itu dilakukan dengan cara yang sangat sukacita. Jadi kalau saudara baca teks ini, Paulus bilang bahwa kita tidak boleh menjadi semacam apa? Budak dari legalisme. Tetapi untuk juga melawan kedagingan, dia juga bilang bahwa sekarang kita harus punya mental pelayan. Tadi kita bilang kata douleute itu ada kaitan dengan pelayanan seorang budak. Maksudnya adalah dengan mental pelayan di situ, maka kita harus memiliki kepekaan terhadap sesama. Menjadi sesama, menularkan kasih Kristus, dan kita selalu berinisiatif untuk melakukan itu dengan sukacita. Nah, saudara-saudara, Paulus menjelaskan bahwa kebebasan Kristen bukanlah izin untuk mengabaikan keinginan Tuhan. Dia dengan rancangan agar kita hidup dalam kekudusan. Kita harus terus mengkonkretkan apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu, salah satu cara juga untuk melawan kedagingan, menurut saya adalah kita belajar dari sifat Tuhan yang tidak pernah berubah. Ketika ditanya, apa prinsip terbesar perjanjian lama? Matius 10 ayat 36-40. Guru perintah besar manakah dalam Taurat? Dan dia bilang apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Ini perintah yang pertama, dan yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, karena pada dua perintah itu bergantung semua hukum dan kitab para nabi. Saudara, ketika Tuhan mencurahkan anugerahnya, apakah dia berhutang pada kita? Tidak. Dia tidak berhutang apa-apa. Salah satu jawaban dari cara Tuhan untuk mengekang kedagingannya, karena dia adalah manusia sejati, dia juga Allah sejati yang tunduk pada kehendak Allah. Itu jawaban yang paling tepat dalam iman itu karena kasih. Kasih itu membuat kita menemukan bahwa Kristus tidak pernah merugikan saya dan saudara. Justru dengan kasih itu, maka kita digerakkan untuk mampu memecahkan setiap masalah dalam relasi kita. Jadi saya dan saudara memperoleh kasih dari Kristus. Kita juga berbagi kasih dalam kehidupan ini. Jadi ketika kita mengasihi Kristus, maka kita juga mengasihi orang lain. Kita tidak akan pernah takluk oleh kedagingan, sehingga kita tidak akan mencuri dari mereka, berbohong tentang mereka, iri kepada mereka, atau menyakiti mereka dengan cara apapun. Nah, sekarang kita cek, kenapa Paulus menyebut kasih tanpa pamrih sebagai kekuatan untuk melawan kedagingan, saudara. Saya mau bilang begini, saudara. Manusia ini tidak mungkin luput dari keinginan. Kedagingan manusia itu terlalu kuat. Tetapi Tuhan juga menganugerahkan kita banyak hal dalam diri kita. Baik akal budi kita, hati kita, baik pikiran kita, otak kita. Tuhan menganugerahkan rasa kepada kita. Tuhan menganugerahkan kepada kita kemampuan hikmat di dalam diri kita. Untuk kita mencoba melawan kedagingan itu dengan menaruh kasih sebagai basis utama di dalam segala keputusan iman kita.
Ada kisah menarik, saudara. Seorang teolog, Charles Spurgeon kalau saya salah. Dia menulis tentang kisah wortel dan kuda. Dia bilang begini, kisah wortel dan kuda, kisah seorang raja dan seorang petani. Jadi seorang bangsawan dan seorang petani. Dahulu kala ada seorang raja memerintah atas segala sesuatu di suatu negeri. Suatu hari ada seorang tukang kebun yang menanam wortel yang sangat besar. Dia kaget begitu panen, tiba-tiba ini wortel besar sekali. Karena dia penuh dengan sukacita. Dia sebagai tanda terima kasih kepada raja yang memimpin, memerintah di negerinya dan memberi kesempatan mereka untuk berusaha, maka dia mengambil wortel itu dan dia membawa kepada raja dan dia bilang begini, "Tuanku, ini adalah wortel terbesar yang pernah saya tanam. Oleh karena itu, ketika saya panen dan melihat keberadaan wortel ini, saya dengan sukacita mempersembahkannya kepada Tuhan sebagai tanda cinta dan hormat saya kepada Tuhan." Raja sangat tersentuh dan melihat hati orang itu. Waktu dia mau pulang, raja bilang sendiri, "Tunggu, kamu adalah seorang yang mampu menata layani bumi dengan baik. Karena kamu sudah membawa sesuatu dengan sukacita, sekarang saya memberikan kepadamu hadiah sebidang tanah secara gratis. Sehingga engkau bisa terus menanam." Nah, ini tukang kebun senang sekali dan berita itu tersiar. Dia pulang dengan sukacita. Satu perkara sukacita menghasilkan sukacita. Tetapi ada seorang bangsawan di istana raja, waktu dia dengar ini semua dia bilang begini, "Ya ampun, jika itu yang dia dapatkan untuk wortel, bagaimana kalau saya memberikan kepada raja sesuatu yang lebih baik?" Keesokan harinya, bangsawan itu datang ke hadapan raja. Dia membawa seekor kuda hitam yang bagus, yang kelihatan kekar, sehat dan kuat. Ketika sampai di raja, dia membungkuk. Kemudian dia berkata, "Tuanku, saya sudah memelihara kuda ini, dan ini adalah kuda terhebat yang pernah saya lihat. Oleh karena itu, saya ingin mempersembahkannya kepada Tuhan sebagai tanda cinta dan hormat saya kepada Tuhan." Begitu dia bilang begitu, raja bilang, "Terima kasih." Raja ambil ini kuda dan raja bilang, "Pi sudah." Bangsawan ini bingung. Kepada tukang kebun, dia bawa wortel, kenapa dia kasih hadiah sebidang tanah? Tapi kepada saya tidak dapat apa-apa. Tapi raja tahu pikiran yang ada di dalam otak si bangsawan. Kemudian raja bilang begini, "Sebelum jalan dengar, saya mau bilang pada engkau begini. Yang tukang kebun itu bawa, wortel yang dia bawa, itu bukan hanya wortel yang besar, tetapi dia membawa hatinya. Dia membawa penghormatannya. Dia membawa tanda kasihnya untuk saya. Tetapi engkau bukan membawa kuda untuk saya, tapi engkau justru membawa kuda untuk dirimu sendiri." Cerita itu semacam inspirasi bahwa saya dan saudara sering mendekati Tuhan dengan mempersembahkan perbuatan baik kita dengan menonjolkan keangkuhan tanpa kasih. Kita lupa bahwa memberikan sesuatu yang penting kepada Tuhan itu harus dipenuhi cinta sebagai tanggapan terhadap kebaikan raja, dan kita mesti membawa hati kita seperti tukang kebun. Nah, kasih harus menggerakkan diri kita, karena kedagingan itu tidak akan pernah berhenti. Tetapi menempatkan kasih di dalam kedagingan kita akan menolong kita
sehingga kita tidak menjadi arogan atau menempatkan diri kita sebagai yang utama. Sebab di dalam kasih itu menolong kita untuk menemukan kekurangan diri kita, sehingga kita makin tampil apa adanya. Dan ini yang seringkali merusak persekutuan kekristenan itu sendiri. Kadang orang tidak menemukan kebaikan dalam diri kita karena kita mengatakan sesuatu kelemahan, tetapi kelemahan itu kita pakai sebagai bahan olok-olokan. Kita kehilangan cinta kasih di dalam diri kita. Kita kehilangan gairah untuk melihat orang lain dalam kesetaraan karena kita kehilangan kasih. Sehingga yang dilihat itu hanyalah kemarahan, kebencian yang ditampakkan oleh kedagingan kita. Kita butuh menyerah pada Roh Kudus menolong kita supaya benar-benar Dia menuntun kasih yang tulus dalam diri saya dan saudara. Sebab hanya dengan cara demikian, maka kita orang-orang merdeka mampu untuk memberi makna bagi kemerdekaan itu sendiri. Nah, saudara, jujur bahwa kita di momen kemerdekaan ini, kita harus belajar bagaimana bahwa bangsa ini bukan hadir secara kebetulan. Ada orang-orang yang hadir sebagai pelaku sejarah. Mereka datang silih berganti pergi. Tapi kita juga harus menuliskan cerita baru tentang bagaimana kita merawat kemerdekaan di bangsa ini. Banyak kali yang terjadi dalam kebangsaan kita adalah kita selalu menonjolkan kedagingan kita. Membuat kita egois, kita mengambil sesuatu yang sebenarnya bukan milik kita, padahal taruhlah uang itu kalau tidak dikorupsi seharusnya didistribusikan secara adil. Di momen kemerdekaan ini Indonesia hanya bisa menjadi Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh kalau kita sama-sama mendistribusikan keadilan bagi kehidupan ini. Di saat pandemi COVID-19 ini mari kita tanggalkan kedagingan. Masing-masing mendisiplinkan dirinya sendiri. Tanggalkan kedagingan kita, sikap keras kepala dan tidak mau disiplin. Sebab perjuangan baru hari ini yang kita buat dengan kedisiplinan dan ketaatan, ini juga akan menentukan masa depan bangsa ini. Karena itu, baik para pemimpin, baik orang-orang terkemuka, baik orang pandai, orang hikmat, orang bijak, baik orang kaya, orang-orang yang bermodal, baik pekerja, baik orang-orang kecil, baik siapa saja, tua, muda, kecil, besar, pemuda, siapa saja, semua yang mengaku sebagai satu Indonesia, kita yang merayakan kemerdekaan. Mari kita terus melawan kedagingan kita, saling mendengar, menopang, dan menempatkan kasih di dalam seluruh tindak tanduk kita. Kekristenan harus berada di garda terdepan untuk menunjukkan kasih Kristus, sehingga kehidupan kita di satu sisi tidak terkekang oleh aturan-aturan yang harusnya kita jalani, tapi pada sisi yang lain, kita juga tidak meminta kebebasan yang membuat kita menjadi kebablasan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh rahmat, terima kasih untuk kemerdekaan yang telah kami raih. Biarlah di momen kemerdekaan, firman yang kami baca juga menolong kami, sehingga kami benar-benar memperoleh kebebasan Kristus dan menuntun kami untuk menunjukkan cinta kasih sehingga kami mampu hidup berelasi dengan baik, tidak melakukan permusuhan dengan orang lain, tetapi menampakkan kasih Kristus yang kekal kini dan selama-lamanya. Amin.